Surah Ibrahim makiyatun illa alam tara ilal ladzina kadzabu al-ayat ikta minatani aw arba'un aqamtum wa qamtunah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif lam ra. Apa a'lamu bi muradi bidzalik. Kutai Allah langsung besok di Muradi kelang bertanya Allah tidak kelang ngomong alif lam ra. Kitabun utawi Quran iki kitab. Dalam Quran itu sing utawi Quran itu kitabun itu kitab. Anjana kang corona itu gue kitab ilai kang maring sira ya Muhammad wa Muhammad. Litur kerja supaya ngetokno sira Muhammad anak kae manusa. Mbok minat mati saking pira-pira kegoliman, piro-piro kepertengahan, ayat kufri tegese kepertengahane kekafiran. Botokno ilang muri tumeka maring nur, ayat iman tegese iman. Bini robihim kelawan izine pangerane wong akeh utawa anak, amir robihim tegese kelan perintahe pangerane anak. Wa idalan tendebatan min ilang nur saking dawa ilang nur. Maknane loro piye? Maknane ila siratil aziz yaitu tumeka maring dalane Allah kang agung. Torikil aziz tegese dalane pangeran kang agung al-ghoribi tegese kang menangan sing yang tidak terkalahkan al-hamid ingkang den puji mahmud tegese ingkang den puji. Allah iki rupane Allah. Lapan Allah iki dari pelajar badal itu dadi badal aku bae itu dadi anak bae. Bahwa perkara badal kang tak silapat Allah sifat menjadi sifat. Warrofi lan amal Allah diwaca rofa, diwaca rofa mubtada, mutelapat Allah jadi mubtada. Khobaru kang te khobar mubtada wa allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah di rupane zat lakukan itu tetap terpilih di ma wa fis samawati kan dalam langit. Wa ma lahu fil ardh kan dalam bumi. Milkan amane kepemilikane wa kon tenan penciptaane wa abidan lan keperbudaane. Walau nonton rokok wae kulit kafirin atau jual ngomong kafir min ada bin saming siksa saking kapan. Wong kafir rugi. Allah tidak rupane ngakai yang takik guna kamu untuk seneng sekolah dina. Naktur. Yang tahu nanti keseng kang milih sekolah dina. Al hayat terdunia ing penguripan dunia. Dipilih alal akhirat ing alangno ing atase akhirat. Waya suduna lan padha ngalang-alangi sekolah dina anak ing musuh ansar dililat langit dalan Allah dinin Islam tegese agama Islam. Waya gunaha iwaja. Lan padha goleki sapa kufar utawa goleki sapa naga ing sabilillah. Ai sabila tegese dalan Allah digoleki iwaja ing unsur bengkoke. Ing unsur ora bener mau wajah lan tegese digawe bengkok. Agamane Allah direkayasa ben kesane bengkok. Ulai kau mengkono-kono kabeh uji dolale ing dalam kesesatan keujin kan adoh aril haki saking barang hak. Wa ma arsalna orang utus sapa ingsun min rasulin saking rasul jiwa rasul sing riyen ngantos Nabi Muhammad ila bilisani kaum iki. Kecuali kelawan lesane kaum rasul. Limbaina kuwi dilantar sapa Allah lan maring rasul. Liu dimangun tegese supaya maharno sapa Allah utawa ibadah lan supaya to dilantar sapa rasul lan maring anak. Liu dimangun supaya to maharno sapa rasul dumeng anak maring perkara akan perkara sapa rasul diri Allah. Payu dilo mongkane sakno sapa Allah maring wong ya saukan resana sapa Allah. Waya dilan wujudna sapa Allah maring wong ya saukan resana sapa Allah. Wa wa Allah wala diku dateng agung tukang menangan timuki dalam kerajaan Allah. Al-Hakim terdapat bijak isun ingin dalam tindak lampai Allah. Walau pengasalan teman-teman ulas sopan isun Musa Nabi Musa di ayat ini kelawan golo piro-piro ayat kebesaran ingsun ayat ini teksingkan somong. Waktu nalan ucap ingsun lagi maring Musa an akrit koma an dunia kelakuan. Akrit ngetokno siro koma kain kaum siro bani Israel tegesi bani Israel. Minal dulu mati sing pro-pro kekafiran ilmu kufri tikse kafiran ilang muli maring mulai iman itu bisa iman. Wajab kirhum lan ngelengno sira ing kupati ayamillah lawan utawa wajab kirhum lan ngelengno sira ing anak bi ayamillah lan pira-pira hari-harinya pangeran.
Niki maksudnya nafsiri dini amihi segese klan kira-kira nikmate Allah. Inati dari kata tanah itu tetap ing dalam mengkono-mengkono kabeh. Inati dari kata diri tanah itu tetap ing dalam mengkono-mengkono peringatan. La ayat yang tine kira-kira ayat jadi pertanda itu disobarin. Kedua kira-kira sing akeh sabare ala taati ngatasi taat. Syakurin tor akeh syukure ini ami mari kira-kira nikmat. Niki kula terang sing menyangkut napa tarkiyatun nafsi. Contohnya cara tiang-tiang ilmu hakikat. Zulumat itu jauh zulmin, artinya kegelapan. Kenapa? Gelap. Gelap itu artinya tidak wujud. Ya, gelap itu artinya tidak wujud. Nur itu artinya cahaya. Cahaya itu artinya wujud. Contohnya tadi, kalau terang yang ilmu hakikat. Terus kalau menurut orang-orang yang sudah usul, sudah mukasabah atau sudah sampai ke ilmu hakikat. Alam raya ini itu tidak ada. Pulau jenengan kabeh orang. Enggak ada maksud tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wujud hakiki namun Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Lah yang ada yang sekarang itu namanya hijab. Hijab itu artinya ya hijab. Di pulau terang. Kenapa alam ini dianggap tidak ada itu logikanya ya teman. Ciri utama sesuatu yang punya eksistensi adalah misalnya bahak di nyawa. Saya bisa mengendalikan nyawa saya. Ternyata juga enggak. Saya juga enggak tahu kapan saya mati. Saya juga enggak ikut mengatur kenapa saya lahir tahun 70. Kemudian nasib saya kayak begini reso ngatur. Jadi pemilik kok nyawanya tidak bisa ngatur, tidak bisa ngatur. Begitu juga bumi itu adanya diciptakan Allah. Bumi sendiri tidak bisa mengatur wujudnya, juga tidak bisa mengatur kapan hancurnya, kapan nasibnya gimana juga. Ya kayak Jepang itu ya tidak tahu, ya sudah begitu. Karena alam raya ini tidak bisa mengatur dirinya sendiri, wujudnya dianggap orang wujud hati. Wong wujud kok ora iso ngatur wujudnya. Berarti wujudnya alam raya ini bergantung eksistensinya yang kersane Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian kita diajarkan la ilaha illallah. Orang-orang wujud hakiki kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini kula sekaligus gak ada adat baru. Anggap mawon karena saya menurut penanggalan ibu umur 40. Kalau penanggalan saya itu kelahiran tahun 70. Kalau beberapa kali mulai alim, mulai ngalim, mulai sakit ngaji itu merasa ibadah saya terbaik itu ketika baca tasbih. Ya kenapa ya? Karena saya ini termasuk orang cerdas. Orang cerdas itu mesti kritis. Orang kritis itu rawan murtad. Orang kritis rawan murtad. Tapi setelah saya pikir-pikir panjang, memang kritis itu kalau kalimat itu bagus. Yaitu misalnya kalimatnya terus ngakui subhanallah walhamdulillah. Misalnya begini, ini tadi kan saya kagum membuka masalah hukum. Kisos itu seakan-akan sadis, karena orang dulu dibunuh. Kesannya syariat Islam kok sadis, masa hukuman kok dibunuh. Tapi andaikan kisos itu diterapkan betul, mungkin orang dulu yang mikir tenang. Mulai kata Allah, walakum fil qisasi justru nopo hayatun. Sebenarnya andaikan hukum kisos diterapkan, pasti ada kehidupan, karena orang tidak berani seenaknya membunuh, karena hukumannya pasti di. Namun orang membunuh gampang gara-gara kasus hakim yang belum disuap, jaga hakim, alamatanillah, nggak kenal hakim disuap terus. Soalnya polisi, BAB ini diatur terus. Jadi kalau gitu biang keroknya pembunuhan adalah karena tidak ada hukum nopo. Begitu juga sekarang menyangkut zina, mau ke zina, statusnya dari zina dirajam amari mati. Ladekan itu diterapkan, itu paling sing mati mau pil. Mereka itu dilihat diri dalam orang yang nakal-nakal. Paling tidak gini, andekan didata dari Imam Ghazali, umpama didata mulai kanjeng Nabi Muhammad sampai kiamat. Orang saling bunuh krono wedoan, sampai krono hukum kita, tetap akeh wong saling bunuh krono nopo wedoan. Sama. Ketika zina dibolehkan, orang saling berlomba-lomba masalah zina, juga tetap terjadi pembunuh. Ini misalnya andekan ini saya tidak tahu persis, yang kita tahu bersama.
Misalnya kasusnya kayak Antasari Azhar, benar kurang. Kalau itu betul kan kasusnya karena apa? Ada saling bunuh. Karena apa juga? Perempuan kan? Setidaknya bercerita yang kawan. Ya. Jadi sebetulnya kalau hukum Islam kamu angen-angen itu semuanya positif. Cuma memang kalau diterapkan kesannya kan Islam itu kan membunuh. Raja itu membunuh siapa atau anak itu. Paham benar? Kalau dihitung kan pola sosial kan sama, paham ya? Sama. Andai kan maling benar diketok, mungkin tidak banyak maling. Tapi gara-gara nggak ada ketentuan hukum Islam yang tegas, banyak maling yang semi penjahat yang untuk mendapatkannya sampai membunuh majid. Nah ini contoh-contoh kecil. Paling tidak saat kita tidak bisa melakukan hukum Islam itu minimal jangan janggal. Minimal lalu apa? Janggal. Kalau janggal berarti sampean janggal kersane Allah Subhanahu. Minimal tidak janggal. Kalau sampean belum bisa melakukan, minimal tidak janggal, tidak proses. Misalnya ini pernah ditanya sama seorang mahasiswa Gus. Misalnya pondok salah itu kan terlalu ortodok. Kalau kadang mau ngitmai kiai sampai 15 tahun. Mau tukang nyapu masjid. Kadang mereka dulu mau tukang nyapu masjid 15 tahun nanti mati. Mau tukang nyapu masjid, tukang ngerti isi masjid. Itu kan pembodohan. Sama. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ibu-ibu malah berbila mau ngerti gelas, mesin jahit, kulkas. Itu kan dulu. Mau ngerti mesin kulkas, ben normal, mau kena juga WS, mau awan, mau seger. Mesin bapak-bapak yang ngerti sepeda yang antik kan. Ben itu jalan. Podo itu ya, tidak perlu. Podo ralarase, bertahun-tahun nganti mati, mengganam ya isi-isi meja, kursi. Bertahun-tahun ibu-ibu rumah tangga ya isi-isi apa? Meja, kursi, gelas, mesinggir kan? Sing bapak-bapak isi-isi mobil punane dan sebagainya. Lumayan isi-isi masjid, orang prospek akhiratnya. Paham ya? Cobalah sekarang kita berpikir secara rasional. Kalau tidak bisa terima konsep Tuhan, ya minimal jangan jam. Misalnya wong sing janggal, wiridan gedak, buetek mandi-mandi. Wong rumah musik gedak. Sama. Kiai kok salam template piye to ngono ora gawe bentuk dulu. Apa ojo? Wong lunte nek mati bareng mesti kita bayar. Ada nek ora bayar padha-padha nek. Kenapa yang kemaksiatan kowe ra jagal, sing taat kowe janggal ana utek elek. Sebetulnya pola dunia itu sama. Mari kalau tahu di kantor polisi anginnya dunia angan bener jenengan sebagai gak lebih. Nah aku nganggo dompet untuk duit, jenengan nganggo jono, nah pejabat nganggo SK. Jadi badut kabeh, ya badut kabeh, panjenengan kok ikut kabeh badut. Misalnya kiai mimpin istighosah, nah kebetulan orang salam tempel. Ya aneh, mimpin istighosah untuk apa dong nyanyi kuwi spontan di bulan, yo kok sing bayarin. Kenapa itu Anda gak janggal? Nara utek selek. Nari-nari dhewe, kitra-kitra dhewe kok orang sing jadi malah 5 juta. Kiai tak paling salam tempel 200.000 wis runtuh semua. Oleh tahlilan sama. Kenapa selalu yang pas baik kamu janggal, yang pas jelek Anda enggak? Dan naruh kemesin setan kan? Sama sebenarnya. Jadi saya ini berpikir, lalu kalau rapat minat urip suwe-suwe, ya minat suwe, boleh ngomong terserah pengeran, aku dewi roh, diwujud mata lu lebih roh, sudah mati bukti roh. Jelas tetap kaulane pengeran, dan sampai mati dia jelas pun bersikap. Jadi aku tak boleh Abdullah, harus gampang. Aman. Mereka perlu mikir tentang aja nih, tentunya saya dia. Semuanya kalau berharap, saat nanti ini kulon, saat ini mengerti ilmu hakikat. Cuma saya kan diterbit dari rumah sampean, hingga saya syariat. Jadi kenakalan saya ini wajib. Jadi kalau untuk nakal supaya untuk menjaga nomor saya. Tapi nakal ulama jangan dipilih, sebenarnya apa khawatir. Nakal ulama jangan dipilih. Tak nakal-nakal dulu, jadi orang nakal-nakal. Apa? Ini kalau cerita. Jadi memang hukum Islam, kalaupun sampai tidak menerima, minimal pakai perbandingan. Coba misalnya masalah kisos. Perbandingan pembunuhan itu coba berapa di beberapa negara. Andai kan itu diterapkan, insya Allah tidak se-ekstrim itu. Paham ya? Tidak se-ekstrim. Ya sudah begitu. Paham ya? Terus kalau itu meneliti Quran mulai A sampai Z, memang domer yang nggak bisa dibuang itu hanya satu. Ini pun domer dan Allah Subhanahu. Misalnya begini ini contoh, ini biar sampai tahu.
Wa usribat ma'ana dhamir syani fa uribat bil hanidil al-hari. Sebagian tarekat kalau wiridan sini. Jadi tidak muni Allah ya enggak, la ilaha illallah enggak. Itu mewakili dhamir sa'an di ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu dhamir sa'an, darahku dhamir Allah. Sehingga kalau wiridan aja dan saya punya sanad wiridan gitu, tapi ada bisa dijajahkan karena itu ya itu mau jadi waktu itu wujud malah karuan. Ciri utama kebenaran Quran itu sebetulnya di dhamir Allah itu saja. Sebagiannya adalah masalah sosial, masalah apa? Sosial atau masalah alam. Ini karena nanti saya semenjak hari ini mungkin sampai ke depan, sampai khatam juga boten. Sebenarnya orang terus nopo payu ora terserah. Misalnya begini, Allahul ladzi khalaqakum min dhafin, tsumma ja'ala min ba'di dhafin quwwatan, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dhafan. Ini adegan dalam hukum sosial biasa kan kayak bodoh. Manusia itu ya dari kecil agak besar. Ketika umur 25 tahun kuat-kuatnya. Setelah itu lemah lagi. Berarti lahir lemah, menguat, kemudian lemah. Ya sudah. Seakan-akan Quran itu ngomong sesuatu yang tidak penting. Ambil uang ya roh. Nah uang cilik lemah, pemuda kuat, kemudian setelah tua rentah lemah. Kenapa Quran ini menjadi urgensi, menjadi tauhid? Karena Allah tidak membuang kata dhamir. Allah lah yang menciptakan kamu dari lemah. Allah lah juga yang menciptakan kamu dari lemah menjadi kuat. Allah juga lah yang menciptakan kamu dari kuat menjadi lemah. Lalu kalau begini kan natijahnya pasti tauhid dan akhirnya Quran itu hebat betul. Kalau semuanya faktor Allah berarti Allah saja yang menentukan. Biasa bisa saja wong waya itu tapi ratu itu. Misalnya orang terkenal baby fat, wajahnya muda terus kan bisa saja unsur ketuaan dalam organnya sama Allah dibuat. Misalnya sampai tentang bukti yang nyata kan gitu. Banyak orang sudah umur 50 tahun, tapi perilakunya tetap kayak anak kecil. Berarti Allah mudah saja. Unsur gen yang menjadi dewasa dibuat. Kalau begitu tidak alami, tidak semua manusia pasti prosesnya begitu. Tetap terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga wujud kita. Coba wujud kita ini bersama ngasih tauhid kelas tinggi. Ambil zaman roh ini tetap wali. Ini sama cek maksiat, kadang wali, kadang orang. Tapi ini perlu ajarkan karena ini tauhid. Misalnya saya setelah wujud, setelah saya kuat ini ya. Saya ini kalau makan, perasaan saya karena saya bisa makan. Kalau saya jalan, perasaan saya ya karena saya bisa jalan. Kalau saya kemana-mana, perasaan saya karena kehendak saya. Jadi makanya Mu'tazilah berpendapat manusia itu bisa menentukan ikhtiarnya sendiri, bisa menentukan kehendaknya sendiri. Buktinya kalau mau berdiri dia bisa berdiri, kalau mau duduk ya bisa duduk. Sehingga Mu'tazilah berpendapat manusia bisa menentukan kehendaknya sendiri. Tapi Mu'tazilah menjadi bodoh kalau ditanya gini, apa ada artis yang cantik ingin tua? Apa ada orang ingin bodoh? Artis semua ayu-ayu semua yang enggak itu dino ning Allah. Kepengen tua apa boten? Boten kan? Faktanya tetap tua kan, sebenarnya tetap unggune cokol kan, tetap tirut kan. Berarti yang terjadi di luar kehendak, berarti dia tidak bisa kan menentukan kehendaknya sendiri. Umpama wong menentukan kehendaknya sendiri, artis yo ayu terus, sampean yo nom terus. Nyatanya manusia ya enggak. Sesuai itu tua. Sopo sing kepen tua kan enggak ada kan. Makanya Quran kalau nantang falola ing kuntum ghayra madinin tarjiuna ing kuntum sadiqin. Nak panjang ke wong terkenan, pas nyawa untuk rombongan, cukup nak. Ojo bisa mati ya. Mane Quran nanya musuh falola ida balagotil khulqu. Nak nyawa mesok tenggorokan dia cukup nak kowe iso. Kan tidak bisa. Mu'tazilah itu hanya cara berpikir, wong pengen mangan, pengen ngadeg, pengen lungguh-lungguh. Lalu lucunya Mu'tazilah ini yang dikagumi di kampus. Dianggap lebih intelek timbang ahli sunnah wal jamaah. Kan waktu bodoh nih kok. Mereka dosennya mau nyontokno bukti wong pengen ngadeg pengen lungguh. Jajal lagi dicontohno. Wong pengen ratuwek. Nyatane kok tetep tuwek. Ayo wong sing ilmu pesek-pesek pengen mancung nganti ning salon kok tetep pesek. Nah iso nentokno dhewe ra milih sing mbak.
Mulane wonten cerita Imam Zamaksyari iku tokohe Mu'tazilah. Pinter. Niku dadi ahli sunnah gara-gara dibujuk wae. Bareng-bareng ini mati kuat. Wong lanang mesti kaku. Takoki bojone. Mas, enak deh. Kepengen, yo kepengen. Ayo nang mumpung enak. Yo ora iso. Jare wong iso nentokno karepe. Jadi ulama Mu'tazilah mana ngomong sing mahasiswa sing penggemar Mu'tazilah tak critani. Mu'tazilah itu ulamae tau kalah ning bab ranjang, Pak. Mikir, iya itu boleh wong ra iso nentokno apa. Enak Mas, ya enak deh. Ya enak tuh. Yo iso. Jadi aku pengen tapi apa? Jadi wong iso nentokno karepe. Iya, nah ono ya bener ahli sunnah. Wong ora iso nentokno karepe. Sebab itu di Quran menyangkut tidur itu termasuk ayatnya Allah wa min ayatihi manamukum billaili wan. Karena tidur itu misteri Tuhan. Kalau kamu ingin tidur, ingin berdiri, lalu pas turu, kok tangi karepe sapa? Wong pas turu kira karep. Kowe nak turu lho kok tangi sing karep sapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai masalah turunan ketika ada pangeran ya, Allah lah yang menciptakan kamu tidur. Wa huwa allazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Jadi Allah lah yang menciptakan kamu bisa gerak di waktu siang hari dan menciptakan tidur di waktu malam. Dan Allah pula yang membangunkan kamu dari tidur. Loh, andai kan tidak ada kata Allah, kita akan menjadi ateistik. Itu berarti wong yo melek. Kemilih di ono domire Allah, ambil apa domire Allah. Tentu milih ono domire Allah. Lalu itu juga menyangkut tani sangka kubur. Wah biasa di anak-anak. Umpama tani sangka kubur jemben kumosal, luwe mosal wujud sing saiki. Nggih luwe mosal sing wujud sing. Misalnya saya ini kelahiran tahun 70. Berarti tahun 40 ramo kamu jenis Gus Bahar. Umur selalu tahun 25 ya enggak ada. Apalagi tahun SM sebelum nopo. Loh kita ini kan pernah tidak ada sama sekali. Tahu-tahu ada. Dan kita percaya adanya kita percaya. Orang yang gigi, rasanya dijiwet agak ngipi. Loh kita ini percaya wujud kita yang sekarang. Padahal wujud kita yang sekarang jauh lebih lokal ketimbang wujud kita yang nanti. Karena wujud kita yang nanti ada materinya ya kita sekarang ini. Jadi kalau nak percaya kebangkitan sumber, ujungnya nak percaya wujud yang sekarang. Karena wujud yang sekarang lebih lokal karena tanpa materi. Bang, bolak-balik nak wujud kita sing wujud nopo. Setelah kita mati nanti diwujudkan lagi juga. Justru menjadi rasional itu saat melibatkan Allah. Andai kan kita melibatkan diri kita sendiri, wong iso nampak karepku dhewe. Ada, sing kowe tahu karep wujud. Zaman sampean ra ono lho karep wujud nopo boten. Boten kan karena kita tidak tahu apa kan. Tahu-tahu barang wujud mengklaim diri duwe karep. Akhirnya dari kasus kena hijab itu ora wali-wali ngene. Wiridan bolak-balik juga sahawana wali-wali itu tahu kita bodoh. Jadi tadi ini dilatih. Buat macam begitu, memang tahu itu harus benar. Faklah anak udah ilmu. Jadi tingkat ilmunya harus kuat, bukan jumlahnya. Orang-orang Quran masalah wiridan tentang jumlah. Sehingga faklah bahwa kamu tahu itu ilmiah, tahu apa? Anak udah ilmu. Cuma nanti ayo saya tidak boleh aku jumlahnya macam apa? Ojo terus kalau loro nih ilmiah orang jumlahnya orang ini malah kodok tahu itu asli. Jadi kalau orang meneliti Quran, jadi Quran itu intinya itu yang didomir Allah. Pendomir. Kalau tidak ada domir Allah, maka hukum Quran ya biasa saja. Itu tadi kalau orang tidur, bangun tidur lagi, bangun lagi. Sebetulnya kabeh. Jadi intinya domir ya di Allah. Makanya domir itu diulang-ulang. Domir itu apa? Meskipun pada sesuatu yang sudah rutin. Ya, nggak tahu Allah dari kalau komunikasi cuma jalan bagi dosen kuatan, cuma jalan bagi kuatin dokter. Masih pakai dokter lagi. Yang suku maya Allah lah yang menciptakan apa yang dia kehendaki. Wawal alimul qadir. Ya sudah, semuanya pakai dokter. Dan makanya kalau itu yakin bahwa wiridan terbaik bagi umat Rasulullah itu tetap wiridan tasbih.
Subhanallah walhamdulillah. Makanya ketika ada kajian Nabi, Subhanallah walhamdulillah tamla'ul mizan wa tamla'u ma baina samai wal ardi. Sing ngebai langit bumi kok kata Subhanallah walhamdulillah. Liyane munggo. Istighfar ya apa tapi kadang mesum beberapa kali. Maksudnya sampai nak istighfar di sepuluh dosanya tembus suara. Baru mengalami tidak. Jadi pikirannya mesum atau pikirannya nopo. Mulane kula milih wiridan subhanallah. Ning swarga ora istighfar, sing ora pada tasbih. Mulane kawal dia subhanallah wa tahiyyatuhum dia salah. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi nek swarga wiridane tetep subhanallah. Kuning dunia ya subhanallah, ning swarga ya napa? Subhanallah. Tetap sing lakone pengira. Karena hukum sosial atau hukum kultur itu iso dirubah-rubah. Kalau bolak-balik matur. Hukum fikih itu umpama ora kadung ono, kadang ya keliru. Jadi misalnya aurat iku mabih nasuro kan. Wong wedok ora oleh delok kubune, ora oleh delok payudarane. Mari wong sahabat. Sadene hukum dasar tauhid ya ora ngono iku. Wong sahabat itu berbeda cetak anak Allah duwe sahabat. Orang mesti roh susu roh kuku. Nah, saya kira roh susu kuku dari Afrika orang Melayu. Kalau begitu berarti awalnya memang Allah bikin gen. Ansara awal amar. Makanya Allah itu bangga. Dari desain awal memang genetik orang Indonesia didesain nafsunya itu nggak tertarik wong apa. Mereka tak mau dunia ke Afrika mesti kejam. Wong berwiting mengirim kuasa. Orang tercantik di Afrika, diperkosa tak pemuda dari sampai tiga aku Melayu mengambil. Nak ngono wong Indonesia macak resmi jilbaban, wong Afrika udah sampai milih sahabat itu. Ya sahabat jilbaban. Berarti kan ada jaminan kalau buka aurat mari ya karena ya Allah, karena yang mendesain kita ya semuanya Allah, tidak aturan-aturan diciptakan manusia. Itu apa yang perasaan wong Arab? Wong Arab nak ngono itu jijik. Mergo jaga pulau, mana wong Arab nangine kiai Jawa, kiai Pasek, mergo mangan ulo. Ya Jawa tak kulun, kiai panganane nopo? Ulo. Kalau sering kiai itu bisa mangan apa wae. Jadi juang enggak cara wong Arab nopo? Jam. Begitu juga perasaan-perasaan kita tentang hukum-hukum ngoten. Itu orang Arab juga dalam Afrika kok. Nanti selingkuh bisa sulit digolong. Jadi kalau sampai untuk berita orang Irian Jaya sing nganggo kota ketok napa nganggo kota ikan terus diperkosa sampai ngono. Ya karena Tuhan itu ansara awalan apa? Mulane dong ilmu hakikat. Kotorane manusa iku ora batin, cara hakikat ora batin. Sing batin irono didesain nganggo batin. Buktine cara titik rebutan mangan nganggo tukaran lho titik. Berarti desain irunge titik didesain nanggo letong tertang. Manusa siji. Saya manusa siji ya sok saja ketika itu jadi daging titik artinya yo mangan letong brokoli. Wong materine daging titik sama mangan kotoran manusia. Ya, bareng diakali pangeran jadi daging titik lho. Cek gampang akal-akalan apa? Mulane pangeran lu nak jauhan gampang ae. Gamane rupen ngising kan mangani wak keteng wak lele. Bar itu dimangan nek rupen ngising meneh. Ya sudah. Jadi Tuhan lebih cerdas untuk mendarulan apa? Jadi rasa apa apris pangeran ngakali rupen teman. Jadi kalau rupen ngaku pinter dari pangeran pinter apa? Cici ambek Lai dewe di pangan lele kok lele sih. Mana dari pengiran yang musuh warna lusan dulu jauh dah. Sini manusia tetap pintu, tetap nopo. Bukan semak, wong maksiat yo pintu. Gawe kolam renang. Bayangane wong itu ayu-ayu sing pakan tok mandi, dene sing delok. Wah iku pokoknya mati set. Padahal nak barang lha yo ngape saya kok kere ngene ke kolam renang. Ning kudu gak bar nopo kesuwen. Saiki bedheke mawon wong nakal ning nggon mewah, ora ono wedokan, nek wong lanang bubuk peot sampe wedokan milih diesel. Yo milih ning bubuk ana wedokan akibat ning hotel ora ono. Apa kok gawe dhuwur-dhuwur mewah nek terima akhir ke kolam itu bar. Kok repot apa? Jadi sebenarnya semua pilihan manusia punya kenai.
Mulai hakikat nak kaji itu rapati semuanya. Mau kaya boleh apa, nunggu dia ono, repot-repot rono, repot. Lu ada mau kayak di sembelai, perkaranya berusaha tarik. Waktu gemar melo-melo hakikat arah makom, malah berusaha nopo. Sampai niat tarikat aja berusaha, mau menawar. Sebab itu kalau meneliti, semua langkah Quran yang tentang sosial biasa sekalipun, itu mesti domine Allah. Termasuk garang paling ekstrim, mlebu swarga ora krana ngamale manusa, tapi krana fadhole Allah. Mane wonten cerita, wonten tiyang saleh mulai bayi nganti tuwa. Waktu kira-kira umure 80 tahun. Ambil pengiran kita. Tuhan iki. Cung, ning swarga. Dari swarga takon iki pengiran. Kowe nek apa mlebu swarga? Di ploto atro dikira tau maksiat. Ya wis kono mlebu swarga. Berarti mlebu swarga krana apa? Iki krana ploto atro maksiat. Ya jenis suarga krono ngamal. Tapi krono ngamal dia Gusti. Ya wis ning suarga 80 tahun. Wong ngamal 80. Itu tak mau. Semangis bodoh. Pertama Mu'tazilah protes. Mlebu suarga kudu krono ngamal. Mergo gak adil dong ngamal kangelan-kangelan ora entuk upah. Nah, jadi misalnya pertanyaannya nak ngalem 80 tahun suargane piro? 80 tahun ya? Mikir. Jadi banyak yang ulama Mu'tazilah sudah mencabut pendapat itu dan Pak Filosofi suatu karena Pak Dole. Tapi ironisnya di kampus-kampus itu yang dianggap cerdas itu yang Mu'tazilah. Mereka dilarang wakil tokoh Sunni di kampus bagian goblok, wakil Mu'tazilah bagian cinta. Lah wong alim kados kula ora pati gelem dadi wong kampus. Ya repot. Ya banyak ngoten iki. Wong alim kados kula mah kecenderungan tertutup. Kumpul wong ya beda anak cilik. Ya karena mengatur orang lain ingatkan itu. Jadi sebetulnya kata Allah itu kunci. Andai kan di surga itu karena amal manusia, berarti kan tidak ada kata Allah. Itu nanti ujung-ujungnya amal manusia hanya kita 80 tahun. Berarti nanti suarga orang amal durasinya hanya 80. Saya enak mau nakal, ngomongakal ini nanti mati. Berarti nerakanya aja. Ya walaupun kan. Mulanya dari ahli sunnah, itu pada itu aneh. Fa'iyu siknapa bimak dilfadli, wa'iyu adil pa bimak diladli. Ini nanti seleboknya suarga, ya warga rahmati pengeran. Dileboknya neraka, ya karena adilnya pengeran. Adilnya ahli sunnah ya apa-apa. Orang-orang maksudnya itu ini. Lebih suarga karena fadlnya Allah, nak lebih neraka karena adilnya Allah. Ahli sunnah itu ngomong berapa? Kamu dengan itu orang, kalau ahli sunnah ada berapa? Cuma orang keliru-keliru nelak, keliru-keliru lah. Nah, ijek nyebut Allah lu bener timbang gak nyebut Allah. Jadi artinya ngeten. Mlebu swarga krana rahmati Allah. Mlebu neraka krana adile Allah. Ya ora paham, mesti padha ora paham ya, Pak. Maksude piye ya ora paham. Cuma lu mesti keliru nek muni mlebu neraka krana dene maksiat. Mergo mesti dibantahne nek krana maksiat, nek maksiate 80 tahun. Kudu nerakane mau. Akhirnya bodoh alhamdulillah, pokoknya kan kesan nih. Makanya saya pernah ditanya, Gus, bagaimana Anda menanggapi buku menakar keabadian surga dan neraka? Itu udah perlu. Aku malah seneng, nak suatu rokok gak abadi. Tapi aku senang pengiran, aku rasa senang pengiran itu disaingi oleh sing abadi. Wah, sing abadi Allah tak wae liane ora usah apa. Memang surga dan neraka itu tidak ada orang mukmin seluruh dunia yang ini surga dan neraka abadi atas nama kehendak surga dan neraka itu sendiri. Neraka dan surga itu abadi karena Allah menghendaki keabadian surga dan neraka. Berarti yang abadi adalah kehendak Allah mengabadikan surga dan neraka. Bukan sistem surga dan neraka itu sendiri yang punya zat-zat untuk abadi. Nah, aku meyakini mau kafir. Paham ya? Jadi surga neraka sendiri itu ya makhluk, tidak punya sifat abadi. Dia abadi karena didesain abadi. Berarti yang abadi adalah iradatullah, kehendak Allah tentang surga dan neraka. Bukan neraka dan surga itu sendiri tidak abadi. Orang ya kurang ajar, swarga ya bingung. Mungkin orang tukaran ya, dengan hadis sokan tak ada timnar wal jannah. Swarga dan neraka tukaran ini hadis sokan dari neraka. Swarga. Semua buku itu gembel-gembel. Semua buku itu ngayu-ayu juga. Jadi enak. Mengenai rokok bisa dikiriwan tertarik. Senang aja tambahin. Terus juga ngayu-ayu dan min masjid. Dan rokok menjual
Wonten malih nggih purun perkarane wong ayu. Ayu sugih wong di dhuwit. Neraka tunggu kiri-kiri. Neraka swarga terus nangis. Gusti mosok sing mlebu wong elek-elek. Gusti mlebu neraka wong ayu. Ayo dari pengiran jare. Wong ayu neraka dadi elek. Nah wong elek mlebu swarga dadi ayu dadi swarga. Ngen pun ngoten. Ya sudah begitu cerita. Kalau begitu intinya nanti ya subhanallah walhamdulillah. Makanya tentang surga dan neraka kata Allah ya khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardh. Masih ada istisna illa ma syaa Rasul. Jadi surga dan neraka itu abadi, ya abadi masa Rasul. Jadi yang abadi itu kehendak Tuhan. Bukan sistem surga dan neraka punya ketahanan untuk abadi. Surga dan neraka sebagai materi juga ada abadi. Cuma karena Allah menghendaki abadi, dia menjadi abadi. Paham ya? Mulanya wonten ulama sing nakal. Bondo yo kena ora kena tapi ulama. Ulama kadang berlebihan sing perkara fisik gitu kan. Quran kafir dikumpulno nang Fatihah. Mulane Fatihah derene umul kitab, tinduk daripada nopo? Fatihah kamu hitung ayat. Jadi Quran 30 juz maknanya disarikan di Fatihah. Fatihah disarikan di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu harus cilik, ini saya gak terima. Bismillah itu gak tok. Lah gak ini titik tok. Lah titik untuk pati wujud. Titik dari wujud. Jadi gak tingkatan bi kana makana wa bi yakunu ma'yakun. Sebab saya Allah yang ada menjadi ada dan yang akan ada menjadi akan ada. Sebab hasil intinya Quran itu sitok tauhid. Jadi saya mau titik tauhid. Ya kan? Lalu ada cerita tentang daerah pulau tentang tiang yang nulis Tambul Quran cumili sing dua orang kena. Nah, orang yang tukang simak tak teman. Kalau aku gak ada tak kena uang, mereka kuatir putus. Kalau mana kiai, punya kiai, ini gitu ya, tak kena aja. Terus ini barang ketemu kan, cangkem Tambul itu yang negati kan. Orang tahu ngaji Quran dengan nyimpen apa? Mentang-mentang sudah rapi ngapal Quran tuh apa? Semua tenang lagi ini tenang untuk duit. Sentuh ya bener, belum ngaji dewi kok. Modal apa? Tuh, mana berbagai masalah itu gara-gara tadi ini. Itu dasar ini cerita. Gumko yang tenang. Dia itu waktu itu kan nulis Tambul. Suatu saat dia itu kan nak wong edo kan sering diundang tahlilan, diundang apa? Kalau hasil itu wong yang suka wasiat, nah aku mati, tinggal ini kudu bahasa begini. Warang wong kiai ordernya rakyat. Baru tahlilan kadang mekanik hitanan, wong kawin, wong mati, sebuah wong kiai arifet. Kalau hasil dia terkomong. Lah, ilmu ujungnya cukup. Sing jombang geremong, terus di sebelah sapi, mau lah ilmu ujungnya cukup. Ini urusan keluarga. Keluarga itu geremong. Itu kok mau sapi, semacam-macam, mau terima dari lepas bisa. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim, dari lepas cukup. Tenang, wes. Barang basar bini perlu digeremungi, wes kandani keluarga ini kan juga satu menit. Semuanya boleh satu tok, kon nimbang. Benar, suatu tok dicuankan. Timbangannya yang buat apa? Orang buat apa? Suatu ini dicuankan, basar bini. Sing kita paham lah. Karena di tempat biskuit jemput. Biskuit dengan bar. Biskuit apa? Biskuit tak podo ke sapi. Macam cerita wali-wali ganti-ganti. Terus Bapak Khalil bangga lah nih. Wonten kasih wasiat. Aku nak mati tinggal sini butuh Bapak Khalil. Bapak Khalil kalau ngalim mesti nakalan. Mau ngalim mesti kalau nakalan. Tapi nakalan itu ngalim. Soalnya dilalah mangkaji ku mati Bapak Khalil order kematian akeh. Jadi potong. Bukan jenengan benar. Ya jiwa aku teko jiwa boleh ini. Dia letak malaikat muni rombongane Bang Tolel yo. Ngerti ketuane ngono tok cukup. Tiap wong daripada marah buka lawan buka ya ora ketuan nopo. Yo jiwa pokoke nak takon malaikat muni ngenteni ketuane yo rombongane Bang Tolel ngenteni nopo. Bisa sebenarnya rombongane Bang ngenteni ketua. Padahal maksudnya Mbak Khalil ya nakalan, kalau nanti nerang-nerang di pas ngaji sore. Semua ulama itu kalau nggak mau nater budak balik. Saya itu punya sholawat mahfiziyah, dipakai semua ulama.
Itu karena ada kata-kata Allahumma haqqini binasab al-hikmi binasabin wa haqqini bihasabi. Ya Allah, nasab saya ini supaya intisab sama nasabnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kasus kula dengan NU malaikat ora wedi, Muhammadiyah ora wedi, LDI muni ora wedi, malaikat ora wedi kabeh. Malaikat itu disungkani ning Arab namun jenenge kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu sebagian sholawat, ya Allah, nasab saya sampai hapuskan semua, identitas saya hapus semua, kecuali satu identitas, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat rodo rugi. Ku sapa? Ku malaikat Nabi Muhammad. Mikir ngadepi Nabi Muhammad nabi. Mergo mesti pikirane malaikat ngadepi Nabi sinten? Muhammad. Ane talqin yang intimidasi malaikat. Nah, tak kok bapak sapa? Kok jawab Nabi iku ora bodho ngene. Wong bapak Karmen Karlan kok jawab. Lan kula berapa cerita, mungkin bisa kula lambe kula hormatin kok. Dengar mana kita, kusukan siksa malaikat. Nabi, tukang kudu malaikat. Angger wong kok warai kok aku bapake Nabi itu gimana? Ini warnane ngoten. Sebab itu bareng tak terang emang terus lah. Saiki tak bodoh ini kok kata usul ya. Jadi nama yang ditulis teng aras niku manusa namung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kita takoki malaikat nabi nama. Jenenge sapa? Abdullah Allah. Kalane sapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Bapak sapa Nabi Ibrahim, meriang malaikat. Kok ngadepi. Kemudian kita diajari begitu. Quran sendiri kalau menamakan kita yang milan abikum Ibrahim. Bahwa agama ini milik bapak kita. Ini ku napa? Ibrahim. Jadi kalau sampai pakai natap-natap dunia, ormas-ormas dunia itu enggak ada. Nanti hanya pakai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sami kalau cerita-cerita mungkin kitab-kitab ketika Nabi Adam diusir pengiran. Ini jaga istighfar pirang-pirang ramandi. Sesuai barang ini ramandi telengan. Barang telengan biar ngerti teng aras niku ana tulisan Muhammad. Allah la ilaha illallah Muhammadur Minggu ditulis tentang Qawaimul Ars, termasuk tentang Sofo Bumi Ars. Baliknya, istighfar modelannya. Ya Allah, Bismi Habibika Muhammad Ighfir. Atas nama Nabi dengan Muhammad, pulau dengan sepuluh. Dari pengiran. Tapi kok pinter, nganggu nama kekal. Ya wes, atas nama Muhammad mengusulkan kelahiran lewat kowe tak sepuluh. Makanya itu cerita-cerita tawasul tak ada usulnya begini. Jadi tawadhu itu bukan masalah syirik atau tidak rasional, bukan. Lebih tidak rasional, artinya nggak bapak dewi, nggak populer. Orang malaikat kenal, paham ya? Ini kamu tuh malah kenal malaikat atau kuliah. Gak iso dengan malaikat. Wong di bangsa Indonesia, kawasan Asia Tenggara, malah. Pak, ini pendaman kerbau. Jadi ilmu-ilmunya orang hakikat itu cara berpikir itu tentang domirus syar'i. Sementara ilmu-ilmunya orang dolir cara berpikir mulai manusianya ini. Berhubung kita punya karep, seakan-akan kita menentukan karep kita penuh. Lalu kalau pas umur 60 tahun itu kalau fotokopi diambil. Jadi nanti mulai sekarang di akhir ngaji ini dibaca untuk suatu saat sampai hafal. Terus nanti saya tutup al-hadis an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain saya umurnya juga 40 tahun, saya itu merasa beberapa kali itu kalau memang zaman akhir itu wiridan paling mati nanti itu akhirat namun subhanallah alhamdulillah. Nah, sampai istighfar rasa tawarai bisa diri. Mari pikirannya sampai harus pinter sama Allah. Bangunnya rapi pinter biasa dosa, rapi pinter istighfar. Jadi subhanallah itu penting sekali karena bahkan kesalahannya malaikat itu karena makanya subhanallah keliru. Dengan kalau bolak-balik cerita, malaikat itu mengklaim dirinya maca tasbih, tapi keliru. Ini rumah tenang secara paham, ini ngaji di wong alim. Ketika Allah mengangkat Nabi Adam jadi khalifah, ya, ini malaikat protes. Mereka Adam dianggap manusia yang berpotensi merusak bumi. Jika malaikat atas alufiyah, manusia wa sikut, masa manusia yang berpotensi mengalirkan darah untuk angkat jadi khalifah. Wana hanu musab bihubi hamdi kawan lupa. Padahal kita ini sering baca tasbih. Wana hanu, ini kalau ulama hakikat tahu.
Salahnya malaikat itu karena ketika baca tasbih masih kata wanahnu kita. Kalau ya Pak Biro ada kata apa? Kita. Mana nih subhanallah kan maha suci Allah. Termasuk maha suci dari kemungkinan salah. Termasuk maha suci dari kemungkinan salah mengambil keputusan. Lah malaikat itu lucu. Ya Allah, engkau maha suci. Wong muni Allah maha suci tapi dia janggal. Tapi yang bener aja. Buat jenengan cek lagi mutus Adam jadi nopo. Jangan-jangan keputusan Anda salah. Wong muni maha suci kok diasumsikan bisa salah. Lo nak malaikat mesti yakin Allah maha suci ya maha suci dari kesalahan, maha suci dari ketidakbijakan, maha suci dari semua perilaku salah. Malaikat dari Allah maha suci tapi berpotensi salah. Yaitu zaman ngangkat Adam dari nopo. Lalu pengiran gak terima, aku itu mau tasbih boleh keliru. Sebab itu kata ulama hakikat. Semua wiridan yang benar itu mutakalimnya dibuang. Ini sama kolega ilmu kelas tinggi. Mutakalimnya dibuang. Jadi misalnya gini, subhanallah itu tidak ada kata saya membaca tasbih ya Allah, saya membaca alhamdulillah. Karena kata saya ini malah rawan salah. Karena nanti sesuai asumsi yang sampai bayangkan. Cara bahasa intelektualnya nganggo subjektivitas. Paham ya? Lengge tuh. Misalnya orang muni, menurut saya anak itu cantik. Itu kayak elek, cuma tekem sing temper, meripatem sing gak bener, wong elek barani. Berarti menurut saya anak itu cantik subjektif. Tapi nak langsung muni dia cantik, berarti menurut ukuran universal. Siapa saja akan bilang dia apa? Makanya semua wiridan itu kata mutakalimnya dibuang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Andai kan ada kata saya, itu saya yang dengan asumsi sampai sendiri. Dan itu rawan salah. Karena sepihak, bisa subjektif. Paham ini? Makanya semua wiridan itu dibuang kata saya. Lah malaikat masih pakai wanahnu, pakai apa? Wanah. Mulanya dari tiang tahu ini rumah orang. Karena ini awal saya menjelaskan, setelah ini ngaji kajian banyak saya jelaskan. Kalau menurut orang ilmu hakikat, bilang gini itu salah. Amil tu lillahi ta'ala, amil tu, aku ngelakoni ini karena Allah. Saya melakukan kebaikan ini karena Allah. Itu orang hakikat salah. Karena kamu bilang saya, berarti ada rivalitas. Saya punya andil amal. Allah punya andil ganjar, berarti ada saya yang tukang ngamal, Allah tukang ganjar. Jadi gue gawe rivalitas ke pengiran, wujud temjembo itu, amal temjembo itu. Terus Allah dia tugas tukang ganjar memberi pada. Sebenarnya ngoten. Pokoknya aku nggak mau ngamal, gue roh, pokoknya sholat. Mulanya sholat kabeh, Rabbana lakal hamdu jenengan suci. Engkau pas sujud ya, subhana rabbiyal ala pangeranku mau luhur. Tidak ada di sholat ajaran, ya Allah, menurut saya engkau luhur. Ya Allah, menurut saya engkau tinggi. Karena menurut saya ini malah rawan apa? Rawan apa? Bang, ini kita nggak ngerti. Makanya, pertama wong masuk Islam, kon muni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi ketika wiridan rutin, ada dulu dibuang. Ada dulu apa? Dibuang. Makanya tomato-rekor orang ijazah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah terus langsung napa niki teman ngertos terus kula kepingine hubungan saya dan jenengan sampai nanti tengah akhirat itu kenangannya ya kita hanya ngaji Quran sama belajar membaca nopo tasbih sing sanadnya muttasil ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena wiridan itu saya kopi dari Muslim. Dan itu ashabul kutub baca Quran. Jadi kalau keyakinannya orang Islam seluruh dunia, kita paling suci setelah Quran itu Bukhari nomor. Apalagi itu wiridan yang diajarkan untuk istrinya Rasulullah. Untuk istrinya kita, jadi tidak modifikasinya ulama. Jadi sebenarnya dalam tradisi Sunni itu banyak wiridan-wiridan yang diciptakan oleh ulama. Meskipun itu ya dari Rasulullah, tapi sudah dimodifikasi. Tapi yang saya tulis itu tidak modifikasi, masih orisinil. Yang jelas sudah saya jelaskan, mutakal itu buang ya, sama kelola saya. Semua kata-kata kalimat thayyibat itu mutakal nopo dibunuh.
Karena mutakalin inilah yang rawan subjek. Jadi beda loh, sampai mengatakan saya makan nasi ini dan nasi ini enak. Itu bisa subjektif. Tapi kalau kata itu nasi bermanfaat, itu kata-kata yang dulu. Jadi makanya wiridan langsung subhanallah walhamdulillah. Tidak ada kata saya meninggikan Tuhan, saya memuji Tuhan. Karena kalau kata saya meninggikan Tuhan, orang Indonesia ini tidak nanti piye. Malah terbang. Paham ya? Jadi ini karena apa wiridan dalam Islam semua mutakallim dibunuh. Wah, jadi kalau mulai saat ini terus nanti saya tutup Al-Habib dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya 7 kali terus ya mungkin ya pikiran gue bisa dikatakan ada semua uang terus mesti mati ya. Kalau mati kapan orang roh, tapi yang jelasnya ini kenangan-kenangan apa dalam hidup itu ilallah dalam mensucikan Tuhan itu inti dari Al-Quran. Karena kalau Quran itu tidak kamu logika dengan subhanallah pakai analisisnya Mu'tazilah apa malah lupa. Iya tuh, maksiat orang marin rokok, amal taat orang marin swarga itu iya. Kan kita akan janggal terus. Padahal tetap dijelaskan masuk akal. Kalau di surga karena amal, kalau amal kamu 80 tahun berarti di surga hanya. Kalau maksiat 80 tahun berarti di nerakane. Padahal jelas-jelas Quran rangkong menangis swarga ya Allah gila-gila. Neng rokok juga politina, dia yang tidak dapat syafaat. Berarti lebih mudah mengatakan uang wis taat lan tebus swarga ya krana fadhile Allah. Wong wis maksiat ora mlebu neraka krana adile. Lah sampeyan sampe lah maksudnya Allah piye? Manusa ora maksudnya Allah ora apa-apa to menyang manusa kudu. Kalau dene kok ora maksudnya Allah apa? Ora ora dadi pengiran kok ora maksudnya apa? Kamu itu siapa? Kalau tanya-tanya maksudnya, enggak harus kita pikir dia jelas. Justru penting mikir mari raja ulang awal kejanggalan kok kuwe kok. Malah aku mau bantu ngilangi janggalan, sing janggal kuwe. Jadi awal ra jelas yo kuwe dhewe ora aku. Aku wis paham nek Allah kuwasa ben tak karepe dhewe kuwasa ning donya. Ora paham ra kuwe. Malah ngajak aku ngajak aja. Mana bangga-bangga untuk ngomongan, tapi ini menjadi tidak jelas. Aturan itu menjadi, nah ya sing ngomong darah ini jelas itu, gue yang pikir dewi itu. Marah jelas orang mau terkentor, tak kue nanti kok jauh aja. Kadang kita ini terjebak sama orang-orang kritis, sehingga ketidakjelasan mereka menarik kita sudah jelas. Kita ini sudah jelas dampak Allah yang baik. Kegiatannya mau takbir, jelas, kenapa? Tidak kritis-kritisan model filsafat. Udah dia bingung baca-baca uang.